Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar tematik bersama Miss Karmila hari ini di hari Selasa tanggal 29 September 2020. Nah, anak-anak Miss semuanya kelas 6, apa kabarnya hari ini? Nah, Miss berharap semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bang Kakak, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Mari berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah, diridhoi dan menyenangkan, dan abang kakak dapat memahami yang akan disampaikan hari ini. Nah, abang kakak sekalian, untuk hari ini kita masih di tema 4 dengan tema globalisasi, subtema globalisasi di sekitarku. Nah, materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, abang kakak semuanya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Yang kedua, setelah mencari informasi, siswa mampu menjelaskan berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Dan yang keempat, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya menghargai atas keberagaman ekonomi dengan mandiri. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Oke, nah kita awali dengan materi bahasa Indonesia. Nah, di era globalisasi, globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Nah, apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Nah, tentu banyak sekali ya dampak dari globalisasi yang kita rasakan. Nah, untuk itu, marilah sama-sama ya kita baca teks berikut ini. Nah, abang kakak bisa buka buku tema 4-nya di halaman 29. Ya, Miss akan bacakan dari sini. Globalisasi dunia tanpa batas. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Nah, kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Nah, kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga. Kita bisa menelpon atau mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh. Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini. Nah, abang kakak semuanya, nah di sini kita diminta untuk berdiskusi berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Nah, yang pertama yang akan kita diskusikan adalah apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas. Jelaskan. Nah, abang kakak, tadi kan kita sudah sama-sama baca ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dunia tanpa batas? Nah, dunia tanpa batas itu adalah seluruh negara bisa saling terhubung ya, yang seakan-akan tidak terbatas oleh batas wilayah ya. Itulah yang dimaksud dengan dunia tanpa batas ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari.
Oke, nah apa itu yang dimaksud dengan globalisasi? Iya, globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Nah, apa contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ya, kita bisa mengenal adanya barang impor ya, misalnya barang-barang elektronik, kemudian kendaraan ya, pakaian ya, tas. Nah, itu kita bisa mendapatkannya di negara kita ya, yang berasal dari negara luar. Nah, kemudian contoh lain itu kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda ya, dengan berbeda negara ya, bisa melalui HP ya. Nah, kemudian kita juga bisa menemui makanan yang berasal dari negara lain, misalnya pizza ya, kemudian kimchi ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui berita dari luar negeri. Nah, itulah ya contoh ya yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Nah, apa yang kita rasakan saat ini dengan adanya globalisasi ya. Nah, yang kita rasakan itu bisa ya, kita bisa memakai barang dari negara lain ya. Kemudian apalagi? Nah, kita bisa berbicara ya dengan seseorang yang berada di luar negeri melalui video call ya, itu salah satu contohnya. Kemudian kita bisa mengkonsumsi makanan dari negara lain ya, tanpa harus kita membelinya langsung ke negara asalnya ya. Kemudian kita juga bisa menonton film buatan luar negeri, contohnya film India, kemudian drama Korea ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui peristiwa yang terjadi di negara lain. Nah, itulah ya yang bisa kita rasakan saat ini dengan adanya globalisasi. Jadi dengan adanya globalisasi ini ya, seakan-akan kita tidak ada lagi batas wilayah dengan negara-negara lain ya. Kita bisa mengetahui informasi, bisa menggunakan barang, bahkan kita bisa menikmati makanan ya dari negara lain ya. Nah, oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi IPS. Nah, di era globalisasi ini Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Nah, apa dampaknya bagi warga Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah mempelajari bentuk kerjasama negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya ya. Nah, salah satu kerjasama ASEAN negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN itu di bidang sosial budaya, yaitu mengenai penanganan narkoba, kemudian membantu korban bencana, kemudian pertukaran pelajar, kemudian aktif dalam kegiatan olahraga ya, yaitu SEA Games, kemudian adanya misi budaya dan seni. Nah, di sini salah satunya adalah budaya batik ya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya yaitu angklung ya, angklung itu juga sudah dikenal oleh masyarakat dunia. Nah, batik juga merupakan salah satu seni tradisional Indonesia yang mendunia ya. Nah, Abang Kakak bisa buka di bukunya di halaman 37. Nah, di sini ada teks bacaan batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberi pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Nah, Bang Kakak, jadi batik ini sudah disahkan ya, sudah diakui secara resmi sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari negara Indonesia. Nah, Abang Kakak perlu ketahui, UNESCO ini adalah salah satu badan khusus PBB ya, yang
menangani ya kerjasama untuk mempromosikan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan ya. Dan abang kakak juga ketahui bahwasanya tanggal 2 Oktober itu ya sudah ditetapkan sebagai Hari Batik Sedunia ya. Nah, hari ini adalah tanggal 29 September. 2 Oktober berarti tinggal beberapa hari lagi ya. Yaitu hari Jumat. Jadi untuk itu pada tanggal 2 Oktober itu ya dianjurkan ya kita untuk mengenakan batik ya, baik itu di instansi-instansi sekolah ya maupun kantor-kantor ya. Nah, itu untuk melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu salah satunya adalah batik. Nah, dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan di luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Nah, abang kakak, tahukah siapa Nelson Mandela itu? Iya, Nelson Mandela itu ialah seorang presiden dari Afrika Selatan ya, yang dia berasal dari kulit hitam ya, bangsa kulit hitam. Nah, dia presiden pertama kulit hitam dari Nelson Mandela. Nah, dia merupakan tokoh dunia ya yang memperjuangkan hak asasi manusia ya. Nah, saat ini batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Nah, abang kakak, kalau orang luar negeri saja suka mengenakan batik ya, mencintai batik produk dari negara Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia mengapa tidak gitu ya. Jadi sebagai warga negara Indonesia kita merasa bangga ya bahwa batik ini sudah dikenal sampai ke luar negeri, sampai mendunia ya. Jadi kita harus bangga mengenakan pakaian batik ya, Bang Kakak. Oke. Nah, kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Jadi kita perlu melestarikan batik ya sebagai seni tradisional bangsa Indonesia ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu materi IPA. Nah, di era globalisasi sekarang ini tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Namun terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, abang kakak pasti pernah ya merasakan ketika sedang asik nonton televisi ya, misalnya sedang menyaksikan acara olahraga bela diri, atau misalnya sedang menonton siaran langsung pertandingan sepak bola ya, atau sedang menonton acara kesukaannya ya, lagi nonton drama atau lagi menonton acara reality show. Nah, tiba-tiba mati lampu ya. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, di sini ya terdapat gambar seri ya mengenai mengapa mati lampu. Nah, abang kakak diminta untuk membaca buku tema 4 di halaman 46 ya, mengapa mati lampu. Nah, jadi berdasarkan gambar seri tersebut
ya. Nah, di sini ya pertama-tama ya listrik dibangkitkan di pembangkit listrik. Kemudian ya dari pembangkit listrik akan dialirkan melalui jaringan transmisi. Nah, ini dia jaringan transmisi ya. Jadi setelah dialirkan dari jaringan transmisi, kemudian barulah ia sampai ke gardu induk. Nah, di sini ya. Nah, kemudian dari gardu induk ya, listrik didistribusikan melalui jaringan distribusi. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah jaringan distribusi yang kita kenal dengan istilah tiang listrik. Nah, kemudian dari tiang listrik inilah ya, dari tiang listrik inilah listrik akan didistribusikan atau dialirkan ke rumah kita ya. Nah, ini ya ke rumah para pelanggan. Nah, sampai di rumah kita ya, lagi asik kita nonton TV, tiba-tiba terjadi pemadaman listrik. Nah, apa penyebabnya ya? Nah, sekarang kita akan pelajari ya apa penyebab terjadinya mati lampu ya Bang Kakak. Nah, jadi mati lampu ini ya bisa disebabkan oleh faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Nah, kalau faktor dari dalam yaitu adanya gangguan pada komponen atau peralatan yang terpasang pada jaringan listrik. Sedangkan faktor dari dalam, nah itu yang pertama, nah ini ya, nomor 1 itu adanya petir. Jadi petir ini menyambar gardu induk sehingga gardu induk terbakar yang mengakibatkan ya terjadinya mati lampu. Nah, kemudian yang kedua, nah ini pepohonan. Jadi pepohonan yang tumbang karena angin kencang, bisa juga karena pohon yang lapuk atau pohon yang terlalu rindang ya cabangnya mengenai kabel listrik yang mengakibatkan terjadinya gangguan pada jaringannya, itu bisa mengakibatkan terjadinya mati lampu. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini ada pekerjaan sumber lain. Nah, misalnya tiba-tiba ya ada kendaraan yang menabrak tiang listrik ya. Nah, jadi kendaraan tersebut tidak sengaja menabrak tiang listrik, nah yang bisa merusak tiang listrik yang mengakibatkan gangguan pada jaringan listrik tersebut. Nah, kemudian yang keempat, nah ini dia yang keempat yaitu binatang. Nah, ini contohnya adalah ada seekor burung yang bertengger ya di kabel listrik. Nah, atau ada burung yang bertengger di tiang listrik yang mengenai trafo atau sekring. Nah, ini yang bisa mengakibatkan gangguan pada jaringan. Nah, kemudian yang kelima, nah ini terjadi adanya penggalian ya. Nah, penggalian ataupun pengoboran ya. Nah, ini tidak sengaja merusak jaringan listrik yang ada di dalam tanah. Nah, ini juga bisa mengakibatkan terjadinya ya gangguan pada jaringan listrik. Nah, kemudian maka terjadilah pemadaman listrik atau yang lebih kita kenal dengan istilah mati lampu ya. Nah, abang kakak sekalian, nah sekarang abang kakak ya latihannya, abang kakak diminta untuk buatlah tulisan berdasarkan gambar di samping tentang mengapa mati lampu. Nah, abang kakak kalau tadi kan sudah ini ya membaca bukunya di halaman 46, kemudian abang kakak mendengarkan penjelasan dari Miss ya, pasti abang kakak bisa menuliskan ya sebab-sebab terjadinya mati lampu ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu materi PPKN ya. Nah, di sini materi PPKN kita mengenai menghargai keberagaman ya kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, di era globalisasi ini tentu saja kita perlu memiliki sikap percaya diri. Meskipun kita tidak memiliki beragam benda elektronik, kita tetap harus percaya diri. Simaklah kisah berikut ini. Nah, Bang Kakak bisa dibuka bukunya di halaman 48 ya. Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Selain itu,
Ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah. Beni datang mendekatinya. "Beni, Lani, kuemu tampak enak. Sini, aku mau kuemu." "Lani, ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan." Kemudian Beni, "Sini bagi, pokoknya kau harus berikan kuemu. Lihat tuh, baju seragamu sangat kumal, sepatumu juga sobek. Berikan kuemu." Lani tertegun mendengar perkataan Beni. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin penjajah kue keliling. Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai menganga, juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Nah, abang kakak sekalian, ya tadi sudah sama-sama ya abang kakak dengar ya percakapan antara Beni dan Lani. Nah, di sini kita bisa melihat ya adanya perbedaan ya kehidupan ekonomi ya antara Beni dan Lani ya. Jadi Bang Kakak, dalam kehidupan kita sehari-hari ya kita juga ya sering melihat ya kondisi ekonomi ya keluarga kita, tetangga-tetangga kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Nah, itu berbeda-beda profesinya ya. Ada beragam profesi ekonomi ya yang ditekuni oleh setiap orang. Jadi ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang menjadi pedagang, ada yang jadi dokter, polisi, tentara, ya ada yang menjadi penjual kue, ada sebagai tukang becak, ya. Nah, dalam keberagaman ekonomi tersebut, ya seharusnya kita bisa saling menghargai, ya karena ini ya kita adalah makhluk sosial ya, manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan ya, kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, dengan adanya keberagaman ekonomi itu ya, nah itu untuk saling melengkapi dan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalau seandainya lah ya dalam kehidupan kita semua orang menjadi dokter gitu ya, hanya ada satu profesi, maka kita untuk mendapatkan kebutuhan ya berupa makanan, kemudian pendidikan, nah itu kita sulit untuk memenuhinya gitu. Makanya dengan adanya keberagaman ekonomi ini ya sebenarnya itu sebenarnya untuk saling melengkapi gitu ya, untuk saling membantu. Jadi kita bisa memperoleh bahan makanan ya yang diproduksi oleh petani, kemudian apabila kita sakit kita bisa berobat ya, konsultasi ke dokter, kemudian kita bisa belajar mendapatkan ilmu dari guru. Jadi setiap profesi nah itu saling melengkapi ya terhadap profesi yang lainnya. Jadi untuk itu kita harus saling menghargai. Nah, abang kakak sekalian, nah berdasarkan teks bacaan tersebut, latihan untuk abang kakak ya, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana karakter tokoh Lani dan Beni? Nah, di situ tadi kita bisa lihat ya, sangat berbeda. Kemudian, bagaimana sikap Beni kepada Lani? Apa yang seharusnya Beni lakukan? Jelaskan dan berikan alasan. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap Lani setelah Beni menghinanya? Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Jelaskan dan berikan alasannya ya. Nah, jadi kita harus memiliki sikap percaya diri ya Bang Kakak. Nah, berikut ini ya arti dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, jadi ayat ini menganjurkan ya bahwasanya kita untuk mendamaikan ya apabila ada saudara ataupun kerabat kita yang saling berselisih. Nah, kemudian bahwasanya orang-orang mukmin itu adalah
bersaudara ya, maka kita bertakwa kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat. Jadi kita bekerja sama dalam kebaikan ya kepada orang-orang mukmin, dan jangan kita bekerja sama dalam hal keburukan ya. Nah, abang kakak, tadi kita sudah belajar ya mengenai globalisasi ya, proses mendunia seakan dunia tanpa batas, kemudian kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya, kemudian bagaimana batik dikenal oleh masyarakat seluruh dunia, kemudian bagaimana bisa terjadi mati lampu ya. Kemudian yang terakhir tadi mengenai keberagaman ekonomi ya, keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, abang kakak sekalian, untuk latihan hari ini ya, tadi ada 2 latihannya, dikerjakan di rumah ya. Kemudian jangan lupa kirimkan melalui WA Miss. Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Tetap semangat belajarnya di rumah ya, jaga kesehatan, tetap melaksanakan ibadah hariannya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.